Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari di dalam Islam dan iman kepadanya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan kita di dunia dan sampai akhirat nanti, amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan para pengikutnya, dan semoga Allah menetapkan kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW yang nanti akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak, amin. Saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Di sini tercatat ada 66 mahasiswa-mahasiswi yang menghadiri meeting kita kali ini, walaupun lewat Zoom, insya Allah tidak mengurangi kemanfaatan dari acara ini, insya Allah ya. Dan saya mohon maaf, kemarin memang sangat short notice, baru kemarin saya sampaikan kepada Mas Bagus untuk bisa mengadakan acara ini, dan alhamdulillah yang datang cukup menggembirakan banyak ya. Terima kasih Mas Bagus, kudos for Mas Bagus. Baik, langsung saja. Hari ini insya Allah kita akan mengadakan evaluasi dan sekaligus persiapan untuk persiapan semester depan. Kenapa penting? Karena kita pengen selalu berbenah ya untuk kebaikan, semoga prodi kita semakin lama semakin baik. Dan yang kedua juga penting karena ada perubahan krusial di dalam kurikulum 2021 yang dimulai nanti anak yang semester 4 ya, Andini ya, semesternya Andini, semesternya Mas Bagus, dan adik kelasnya. Ada perubahan kurikulum yang sebaran mata kuliah yang cukup krusial yang memang harus disampaikan agar teman-teman nanti bisa mengerti apa yang sebenarnya diharapkan untuk kedepannya. Saya izin share screen ya. Baik. Jadi ini acara kita hari ini adalah evaluation for the first half semester and preparation for the second half semester 2020-2023, and our beloved English Department, Faculty of Education, the State Islamic Institute of Kediri, yang sebentar lagi insya Allah akan menjadi UIN Kediri insya Allah ya, amin. And this is our today's agenda. We mainly have three. The first one is evaluation for sure, and then preparation. Including in preparation is socialization of the curriculum. So it's much more simpler than the last one, but there are many things I would like to say about the socialization of the curriculum. Can you see my page, sorry? Can you see my screen, Andini? Yes, we can, ma'am. Is it changing from the first to the second or the third? Or it stays the same page? Bisa melihat halamannya berubah dari halaman 1 ke halaman 2 dan seterusnya. It's still evaluation for the first half semester. Okay. This and now is this one ya, the evaluation for the first half semester. Oke. Untuk evaluasi untuk semester gasal kemarin, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum nanti saya pengen mendengar evaluasi dari teman-teman. Untuk mengingatkan terutama diri saya sendiri dan juga semoga bisa mengingatkan teman-teman semuanya. Yang pertama adalah setting your intention for seeking knowledge. Jadi sebagaimana muslim kita semua pasti tahu ya bahwa apapun perbuatan kita itu pasti tergantung pada niatnya. Perbuatan sekecil apapun gitu ya, misalkan kita mau dolan ke teman kita mau mengunjungi, kita mau beli makanan dan lain sebagainya, itu semuanya ada niatnya gitu. Apalagi ini sekolah, kuliah, yang waktunya itu nggak cuma semenit, 2 menit, 1 jam, 2 jam, sehari, 2 hari, seminggu, tapi waktunya bisa sampai 3-4 tahun, 4 tahun lah ya. Nah, berarti kita perlu menetapkan niat yang betul, niat yang benar, niat yang lurus, agar nantinya selain kita mendapatkan ilmu, pengetahuan, mendapatkan skills yang memang pengen kita dapatkan di prodi ini, kita juga mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, karena sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, salah satu orang yang dilindungi Allah yang mendapatkan reward sangat banyak adalah orang-orang yang berada di jalan mencari ilmu. Kita termasuk di jalan mencari ilmu gitu ya. Jadi
harus kita niatkan, setting niat dengan sebenar-benarnya, dengan seluruh-seluruhnya, dengan seikhlas-ikhlasnya bahwa kita tuh mau mencari ilmu. Untuk apa? Untuk perbaikan kita ke depan, agar kita bisa menjadi muslim yang lebih baik, agar kita bisa menjadi muslim yang berkontribusi gitu ya. Jadi diniatkan. Dan niat ini nggak cuma ketika baru masuk ke IAIN Kediri, enggak. Tapi niat ini perlu diperbaharui terus-menerus. Mungkin tiap kali awal semester kita perbaharui niat kita, bismillah, saya mencari ilmu, saya mau beneran, saya mau tenanan, saya mau disiplin, saya mau mendapatkan ilmu yang nanti akan diajarkan di kelas-kelas yang saya ikuti. Yang kedua adalah attendance, yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Mungkin teman-teman yang kemarin semester 1, IC, dan beberapa mata kuliah tambahan, dan semester 2 sudah mulai ada beberapa mata kuliah selain skill ya. Itu adalah attendance. Karena di setiap perkuliahan, tiap dosen mungkin mempunyai style yang berbeda-beda, mempunyai gaya, mempunyai cara pengajaran, memiliki cara manajemen kelas yang berbeda-beda. Tapi satu yang pasti diharapkan oleh semua dosen adalah kehadiran siswa. Jadi saya minta tolong evaluasi yang kemarin, kalau misalkan kemarin mungkin kita attendance-nya mungkin kurang bagus, berarti insya Allah nanti di semester yang depan ini diperbaiki. Kalau yang kemarin attendance-nya sudah bagus, dipertahankan. Kalau yang rajin masuk, semangat, itu perlu dipertahankan, ditularkan bahkan ke teman-teman yang lainnya. Jadi attendance ini, kalau kita niatkan attendance kita, kedatangan kita itu ya, untuk mencari ilmu, itu kan insya Allah reward-nya banyak. Setiap langkah yang kita dapat, yang kita jalankan ke kampus, agar kita bisa mengikuti kelas, itu pasti ada ada pahalanya. Jadi jangan diremehkan, walaupun cuma datang gitu ya. Kalau aku sudah tahu kok apa yang dibilangkan nanti udah dijelaskan. Aku nanti bisa baca sendiri, aku nanti bisa cari sendiri. Walaupun seperti itu, tapi kedatangan di kelas kita berinteraksi, kita dengan teman-teman kita, dengan dosen, kita mendengarkan secara atentif, kita berpartisipasi dalam kegiatan di kelas. Itu semua yang akan dicatat oleh dosennya dan juga dicatat oleh malaikat yang paling penting. Yang selanjutnya adalah attitude. Nah, attitude ini sangat penting bagi kita, terutama generasi muda Muslim, yang kalian ini nanti yang akan menentukan masa depan kita semua ya. Jadi attitude kita itu harus dijaga. Kita sebagai Muslim, kita berusaha bagaimana bahwa attitude kita itu sesuai dengan aturan-aturan yang memang ditetapkan oleh syariah Islam ini. Jadi misalnya cara berpakaian kita yang Muslim, yang Muslimah misalnya harus menutup aurat dengan baik, jangan menggunakan baju yang transparan, yang pendek, yang ketat, yang menampakkan lekuk-lekuk tubuh dan lain sebagainya gitu ya. Yang cara berpakaiannya yang baik sesuai dengan aturan kampus. Kemudian juga yang putra juga begitu, yang rapi, pakaiannya yang sopan, yang bagus, jangan yang dedel-duel sana sini. Insya Allah di bahasa Inggris nggak ada yang seperti itu. Tentang attitude pergaulan juga, pergaulan putra dan putri, tolong dijaga ya. Jangan, kemarin itu katanya ada dosen yang lihat anak cowok cewek ada yang cipika-cipiki loh, Masya Allah kok sampai seperti itu cipika-cipiki, kan nggak boleh. Jadi pergaulan di kampus dijaga dengan sebaik-baiknya, mengikuti aturan kampus, mengikuti aturan yang ditetapkan di agama kita, karena kampusnya ini kampus Islam, kampus IAIN. Jadi tidak seperti kampus umum yang lain yang mungkin pergaulan putra-putri cowok-cewek lebih bebas ya, kalau di kita lebih harus ada aturannya. Attitude ini juga berkaitan dengan hubungan interpersonal, hubungan dengan mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, atau mahasiswa dengan civitas akademika yang lain. Kita sebagai mahasiswa, anak muda sekarang ini, yang mungkin kata orang ya, anak muda sekarang ini sopan santunnya nggak ada, anak muda sekarang ini cueknya minta ampun, nggak peduli dan sebagainya. Kita harus bisa buktikan bahwa itu semua tidak benar. Anak muda sekarang ini, anak muda yang canggih, anak muda yang digital, anak muda yang sopan juga, anak muda yang peduli juga gitu ya, menjaga kebersihan lingkungan, dengan orang lain punya unggah-ungguh. Tetapan walaupun kita kuliahnya di jurusan pendidikan bahasa Inggris, tapi kita tetap orang Jawa. Kita tinggalnya di Jawa, yang dimana di Jawa itu ada
cultural value yang harus kita junjung tinggi. Jangan sampai karena kita merasa kita tuh belajarnya bahasa Inggris, ya udah culture-nya orang Inggris saya adopsi semuanya. Saya kan belajar bahasa Inggris, jadi biar saya bisa menghayati, saya berlaku seperti orang Inggris misalnya. Orang Inggris misalnya kalau manggil orang yang lebih tua kan jangkar, nggak pakai Pak, nggak pakai Bu. Nah, misalkan manggil dosennya dipanggil namanya aja, itu kan juga nggak sopan, nggak benar. Hal yang lain yang misalnya yang sering terjadi adalah masalah komunikasi. Mahasiswa, dosen-dosen di bahasa Inggris alhamdulillah sangat terbuka untuk bisa berkomunikasi dengan mahasiswa kapanpun ya. Tapi mungkin kita perlu memperhatikan waktu. Misalkan untuk WhatsApp, untuk kirim pesan WhatsApp. Kirimlah pesan WhatsApp pada waktu-waktu yang umum gitu ya. Jangan malam-malam, sudah waktunya malam hari, waktunya orang istirahat, atau pagi-pagi banget saat orang belum mulai beraktivitas, itu sudah ngirim WA, sudah ngirim SMS. Sebaiknya dijaga waktu-waktu itu, karena Bapak Ibu dosen semuanya ini juga adalah manusia biasa. Semuanya punya keluarga, punya tanggung jawab yang lain selain tugas-tugas kampusnya. Jadi ketika sudah jam di luar jam kerja, itu sebaiknya ditahan dulu kalau misalkan mau komunikasi. Kecuali memang sangat mendesak, penting, emergency, tidak bisa kalau tidak saat ini, monggo. Tapi ya sabar, misalkan belum segera dibalas, mungkin kan dosennya masih belum baca, masih sedang mengerjakan sesuatu yang lain, jadi harus sabar, gitu ya. Jadi aturan pergaulan, atur dengan kita sendiri, dengan keluarga kita, dengan orang lain, dengan teman-teman di kampus, dengan dosen, dengan guru, dengan tenaga pendidikan yang ada di kampus, itu perlu diperhatikan. Selain itu ada juga institution code of conduct. Ini hampir sama ya dengan tadi, misalkan di Fakultas Tarbiyah itu ada aturan berpakaian yang rapi seperti apa. Itu maksudnya apa? Maksudnya agar membiasakan kita, karena kan tarbiyah itu core bisnisnya adalah pendidikan gitu ya. Nanti tujuan utama dari teman-teman yang kuliah di Fakultas Tarbiyah itu kan untuk menjadi guru, untuk menjadi pendidik, sehingga dilatih dari sekarang untuk bisa mempresentasikan diri, menampilkan dirinya itu saya yang rapi, yang sesuai dengan nilai-nilai yang memang berusaha dibangun oleh institusi kita, yaitu IAIN Kediri, terutama Fakultas Tarbiyah. Yang selanjutnya adalah tentang kelas. Nah, kemarin teman-teman sudah ini ya, udah merasakan, yang apalagi yang teman-teman semester 1 mungkin baru merasakan gimana sih sebenarnya kuliah itu. IC misalnya yang berjam-jam dan setiap hari, kok nggak ada bedanya sama SMA misalnya begitu ya. Tapi memang IC itu penting karena itu untuk untuk ngasih foundation. Karena kita semua berasal dari background yang berbeda-beda. Ada yang bahasa Inggris sudah bagus, ada yang bahasa Inggrisnya baru saja mau mulai belajar, waktu SMA-nya kurang belajar, dan seterusnya. Jadi dikasih foundation semuanya, nggak pandang bulu, baik yang sudah pintar, yang masih baru belajar, semuanya dikasih foundation. Intinya harus sabar. Begitu juga nanti ketika udah mulai masuk ke kelas-kelas yang tidak seperti IC ya, kalau IC kan sampai berapa jam gitu ya. Kelas-kelas yang selanjutnya nanti itu mostly 2 SKS. 2 SKS itu sekitar 100 menit. Jadi sekitar 1,5 jaman lah ya, 1 jam 40 menit. Nah, itu teman-teman diusahakan untuk bisa memasuki kelas. Kemarin coba direfleksikan dari yang kemarin itu, kira-kira gimana? Apakah sudah bisa menghadiri kelas semaksimal mungkin? Nggak izin atau tidak meninggalkan kelas kecuali memang emergensi atau memang benar-benar tidak bisa masuki kelas karena memang sangat penting. Nah, di dalam kelas ini pasti beda-beda ya, sesuai dengan nature pelajarannya apa, gurunya menyampaikannya seperti apa, dosen menyampaikan seperti apa, dan lain-lain. Nah, kita sebagai siswa, paling enggak kita harus aktif mendengarkan, aktif mengikuti, aktif berpartisipasi kalau memang diminta untuk ikut berpartisipasi. Jangan malu, jangan pernah berpikiran misalnya, aku pengen tanya tapi nanti kalau diketawain seperti apa ya, aku pengen tanya tapi nanti pertanyaanku pertanyaan silly enggak ya, jangan-jangan temanku ngetawain, jangan-jangan sama dosennya dianggap, ini aja kok ditanyakan. Jangan pernah berpikiran seperti itu. Karena apapun pertanyaan yang diberikan, itu dosen akan bisa mengetahui, oh anak ini ternyata sudah tahu ini, oh anak ini belum tahu yang ini, sehingga bisa menjadi bahan refleksi buat para dosen, Bapak Ibu dosen sendiri. Oh berarti yang harus dijelaskan lebih lanjut yang ini. Kalau misalkan ditanya sama dosennya, atau apa yang sudah tahu, apa yang bisa ditanyakan, kemudian nggak ada yang ditanyakan, Bapak Ibu dosen juga bingung, anak ini sebenarnya sudah paham atau belum mata pelajarannya gitu. Jadi
kalau bisa berpartisipasi yang aktif di dalam setiap kelas-kelas yang kita ikuti. Itu juga untuk membantu Bapak Ibu dosen dan juga membantu diri kita sendiri. Jangan sampai kita ikut kelas tapi kita nggak paham sebenarnya kita belajar apa sih gitu ya. Nah, jadi kalau memang di dalam kelas masih butuh bacaan yang lain atau masih butuh tambahan untuk bisa memahami materi, bisa menghubungi dosennya. Bapak, Ibu, misalnya, saya kok tertarik dengan materi ini, tapi saya belum bisa paham dengan lengkap. Apakah bisa membantu, misalkan untuk memberi tambahan, atau misalkan kalau sekarang banyak sekali ya video-video yang bisa diakses, yang bisa membantu pemahaman saya. Jangan takut gitu. Jangan takut untuk menghubungi Bapak Ibu dosen untuk membantu pemahaman mata kuliah yang sedang diambil. Jangan takut untuk bertanya, jangan pernah merasa bahwa pertanyaan kalian adalah pertanyaan yang silly, pertanyaan yang remeh atau apa, tidak ada. Tidak ada pertanyaan, there is no silly questions, there is no stupid questions, all questions are worthwhile. Semua pertanyaan yang diberikan di dalam kelas oleh mahasiswa untuk dosen adalah pertanyaan yang sangat berharga. Gitu ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang evaluasi yang kemarin itu. Jadi kalau misalkan kemarin masih malu-malu di kelas, mau tanya malu, masih redek atau apa, itu sebenarnya sangat humanis, sangat wajar dan harus di-exercise malahan. Harus dicobakan lagi karena itu salah satu exercise untuk membangun self confidence. Jadi kalau sudah seperti saya udah tua gini ya, nanti saya memikirkan, kenapa dulu saya waktu kuliah kok nggak rajin bertanya, kenapa saya dulu kok nggak rajin menyuarakan pendapat saya. Jadinya sekarang misalnya saya kurang bisa menyuarakan pendapat saya. Saat kuliah ini adalah saat yang baik untuk membangun kepribadian, untuk membangun rasa percaya diri teman-teman. Salah satunya ketika di dalam kelas itu menyampaikan pendapat, bertanya, menanggapi apa yang disampaikan oleh dosen ataupun oleh mahasiswa yang lain. Hal seperti itu adalah kesempatan emas saat kalian berada di perkuliahan seperti ini. Nanti kalau sudah lewat, sudah nggak ada lagi kesempatan seperti itu. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk evaluasi. Sekarang saya pengen mendengar Mbak Andini, dari teman-teman semuanya, kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak tentang perkuliahan yang kemarin itu, baik yang semester 1, 2, 3 sudah dilalui, ataupun yang masih baru semester 1. Silakan, saya serahkan Mbak Andini, minta tolong dipandu ya. Saya... Baik. Itu dulu share screen-nya, nanti saya buka lagi. Ya. Baik, untuk teman-teman semuanya, apakah ada yang ingin menyampaikan evaluasi atau apapun pertanyaan maupun pendapat mengenai perkuliahan yang sudah kalian laksanakan di semester kemarin? Silakan. Silakan teman-teman. Mungkin Mbak Andini ada yang ingin disampaikan? Dipancing dulu temannya. Baik, saya sebenarnya ingin bertanya, Mem. Silakan. Di setiap semester yang baru, kan mata kuliah itu kita juga baru. Nah, namun terkadang kita itu masih kaget atau belum bisa beradaptasi, baik dari cara dosen mengajar ataupun kaget dengan mata kuliah tersebut. Nah, itu bagaimana, Mem, agar kita bisa cepat beradaptasi pada perkuliahan di semester yang baru? Terima kasih. Baik, saya catat dulu Mbak Andini ya. Mbak Andini dari semester 3 ya berarti, semester 2021 ya. Coba teman-teman yang 2022 yang teman-teman maba coba. Ya, silakan teman-teman dari angkatan 2022. Abdul Majid, apakah ada yang ingin disampaikan? Wait a moment, Miss. Baik, silakan jika ada yang ingin disampaikan. Baik, sambil menunggu yang lain, mungkin saya jawab dulu ya dari Andini. Baik, Mem. Baik. Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi memang
ketika kita baru memasuki kelas baru gitu ya, kelas yang sebelumnya belum pernah kita kenal dosennya gitu ya, dosennya belum pernah ngajar kita sebelumnya, mata kuliahnya juga misalnya asing gitu ya, baik itu mata kuliah yang berkaitan dengan kebahasa Inggrisan ataupun misalnya mata kuliah institusi yang kaitannya dengan keislaman gitu. Bagaimana cara beradaptasi? Sebenarnya cara beradaptasi ini memang tidak ini ya Mbak ya, memang sesuatu yang orang per orang itu punya cara sendiri-sendiri. Tapi cara yang paling umum yang banyak orang menggunakannya itu adalah ketika kita ini pertama kali bertemu ketika disampaikan tentang course outline-nya. Nah, kita menyiapkan diri kita, dosennya seperti apa ya gitu kan ya, selalu ketika kita ngelihat misalnya sebenarnya mata kuliah ini dosennya seperti apa ya, susah nggak ya nilainya, dosennya killer nggak ya, apa dosennya rajin nambah enggak dan seterusnya gitu ya. Kita lihat dari RPS-nya, dari course outline yang diberikan di depan. Dan biasanya dan seharusnya tiap dosen itu punya kontrak gitu ya, punya kontrak. Tapi secara umum yang namanya dosen-dosen itu baik-baik. Nah, terutama dosen bahasa Inggris ya, baik-baik semuanya. Tapi kita lihat di kontraknya itu tadi ya, di RPS-nya. Jadi seperti apa? Di situ akan disampaikan topik-topik apa saja yang akan dipelajari. Kemudian aktivitas apa aja yang akan digunakan untuk mempelajari topik itu. Misalnya ada presentasi, ada diskusi, apakah ada lecturing, penjelasan dari gurunya, dari dosennya, dan seterusnya. Nah, kadang-kadang sebelum masuk ke RPS-nya, menjelaskan RPS, ada dosen yang memperkenalkan dirinya. Nah, saat memperkenalkan dirinya, itulah kesempatan teman-teman untuk bisa mengetahui lebih lanjut tentang dosen tersebut. Karena bagaimanapun ini ya, mata kuliah itu sangat tergantung pada bagaimana dosen menyampaikannya. Semakin kita mengenal dosen itu, semakin baik kita akan bisa mengetahui, oh gini, dosen ini sukanya cara menjelaskannya seperti ini. Dosen ini happy-nya kalau misalkan dia bertanya X, kita jawabnya harus seperti ini, dan seterusnya gitu ya. Jadi memang tiap orang punya cara sendiri-sendiri, tapi salah satunya adalah dengan itu tadi, dengan kita memahami di awal, memahami dosen itu siapa, yang bisa kita lakukan dengan bertanya. Biasanya pasti ada sesi tanya jawab ya ketika RPS itu. Kemudian kita memahami RPS-nya, dan mungkin sebelum itu kita bisa browsing dulu. Misalnya mau ngambil mata kuliah Second Language Acquisition. Apa sih Second Language Acquisition? Saya kok pengen tahu. Bisa browsing dulu. Dan saya yakin ada banyak sekali di luar sana ya pembahasan tentang mata kuliah tentang ilmu tertentu yang diajarkan di bangku kuliah itu sudah ada banyak yang bahas di sana. Paling nggak kita persiapan biar kita nggak kaget-kaget banget. Oh ternyata kayak gini toh. Oh ternyata kayak gini. Dan juga ketika ada kesempatan untuk bertanya, biasanya ya dosen-dosen habis menjelaskan tentang RPS itu, RPS nanti ini. Nanti nilainya akan diambil dari misalkan UAS, UTS, kehadiran, tugas dan sebagainya. Jangan lupa bertanya, ditanyakan apa saja yang mengganjal, apa saja yang ada di dalam pikiran teman-teman, ditanyakan nggak apa-apa. Sekali lagi itu tadi, jangan pernah berpikir ada silly questions, ada questions yang nggak worth it apa. Jangan pernah berpikiran seperti itu ya. Jadi tanyakan saja. Dosen itu senang kalau ada mahasiswa yang tanya, karena dosen sekali lagi bisa ngerti sebenarnya mahasiswanya apa sih yang sedang dipikirkan gitu. Jangan-jangan nggak ada yang tanya karena nggak ada yang perhatian sama saya gitu kan. Gitu mungkin Mbak Andini. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Tadi ada yang ingin menyampaikan pendapat, Mas Abdul Majid. Bagaimana? Silakan. Atau sepertinya di chat ada yang bertanya, Mbak Andini. Oh, ada yang ya, dari Mbak Mutiara Naura. Bagaimana pendapat Anda tentang dosen yang tidak menghadirkan kelas, namun tugas tetap berjalan selama perkuliahan kita tidak mendapatkan materi dari mata kuliah tersebut, Mem. Mohon maaf tanya melalui chat karena sedang ramai. Oke. Bagaimana Ibu? Bisa ditanggapi langsung atau ditampung terlebih dahulu? Langsung saja ya, Mbak ya. Baik. Oke. Jadi memang ada beberapa dosen yang jadi dosen itu seperti juga mahasiswa ya. Mahasiswa itu kan punya toleransi absen berapa kali? 3 kali ya?
ada toleransi absennya ya. Begitu nanti lebih dari itu bisa jadi itu mengurangi nilai gitu kan ya. Dosen pun juga demikian. Dosen dari total 16 kali pertemuan itu maksimal dosen bisa atau dosen harus menghadiri minimal berapa ya? 80%-nya atau gimana ya? Saya lupa. Pokoknya ada batas minimalnya. Jadi kalau misalnya dosen sering kali meninggalkan kelas tanpa kabar misalnya ya, tidak memberikan tugas. Kalau masih memberikan tugas masih oke lah ya. Tapi kalau keseringan juga nggak bagus. Jadi tanpa kabar, nggak ada apa-apa, anak-anak tidak merasa mendapatkan apa-apa, itu bisa disampaikan ke Kaprodi, bisa disampaikan ke saya. Nanti biar saya komunikasikan, mungkin ada hal apakah sehingga terjadi seperti itu, sehingga nanti saya bisa berbuat sesuatu, apakah memang perlu diganti, ataukah memang bapaknya perlu, atau bapak atau ibu dosen ini perlu waktu atau apa gitu ya, sehingga nanti bisa dilakukan sesuatu gitu ya untuk mengatasi masalah seperti ini. Tapi yang jelas dosen ada aturannya, mahasiswa juga ada aturannya, kita semua seharusnya mengikuti aturan-aturan itu. Kalau misalnya aturan itu tidak diikuti, bisa silakan dilaporkan atau paling nggak dikonsultasikan kepada saya sehingga saya bisa mencari tahu ya dan kemudian bisa mencari solusinya. Begitu mungkin Mbak Mutiara. Atas nama Bapak Ibu dosen yang kemarin mungkin kurang maksimal, saya mohon maaf ya, mungkin ada beberapa hal yang harus dilakukan sehingga harus meninggalkan kelas. Begitu Mbak Andini. Baik, terima kasih Mem atas penjelasannya. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin disampaikan? Ada yang bertanya lewat chat. Bagaimana solusinya jika SKS yang saya maksimal bisa ambil itu cuma 22, tapi di semester selanjutnya itu ada 24 SKS, Mem? Terima kasih. Oh iya. Jadi kalau misalkan jatah SKS kita itu ternyata lebih sedikit daripada mata kuliah yang harus kita ambil, jadi kan mau nggak mau kita harus meninggalkan beberapa mata kuliah ya. Yang bisa kita lakukan adalah mata kuliah yang kita tinggalkan itu mata kuliah yang non bahasa Inggris. Jadi misalnya ada mata kuliah SPI, ada mata kuliah akidah akhlak tasawuf atau apa itu ya misalnya ya. Itu mungkin yang bisa diambil nanti. Itu yang pertama. Kalau misalkan sudah nggak ada, semuanya mata kuliah ke bahasa Inggrisan, yang ditinggalkan itu mata kuliah yang tidak menjadi prasyarat untuk semester berikutnya. Jadi jangan sampai misalnya sekarang masih semester 3, jangan sampai misalnya meninggalkan mata kuliah skill, karena skill itu kan jadi prasyarat yang berikutnya gitu ya. Jadi jangan sampai meninggalkan mata kuliah yang menjadi prasyarat untuk semester berikutnya. Jadi diambil mata kuliah yang memang penting dan itu akan membantu untuk semester berikutnya. Kalaupun harus ada yang ditinggalkan itu tadi, jangan mata kuliah yang menjadi prasyarat untuk semester berikutnya. Jadi mata kuliah konten itu bisa ditinggalkan ya. Jadi mata kuliah yang harus diambil itu paling nggak mata kuliah yang skill ya. Pertama skill, yang kedua mata kuliah yang ada hubungannya dengan kependidikan. Misalnya kalau sudah semester 4 atau 5 ya, itu ada TOEFL, ada curriculum and material development, itu yang kayak gitu jangan ditinggalkan. Gitu ya. Nanti jangan lupa konsultasi dengan wali studi. Insya Allah sama wali studi akan diarahkan mana sebaiknya yang ditinggalkan kalau memang SKS-nya tidak cukup. Itu Mas apa Mbak? Baik, apakah ada yang ingin disampaikan lagi dari teman-teman? Dari Avicena. Untuk setiap materi saya sudah benar-benar sudah paham banget, tetapi kalau waktu saya mengerjakan tugas, saya seperti ragu-ragu ini yakin atau enggak. Kalau yakin saya kumpulkan ke dosen, tetapi kalau saya enggak yakin, saya memperbaiki tugasnya. Kemudian saya kumpulkan ke dosen, nilai semakin buruk. Bagaimana pendapatnya, Mem? Jadi Avicena ini kayaknya wali studinya sama saya. Mohon maaf ya teman-teman yang wali studinya saya kemarin janji mau ketemuan tapi belum sempat. Ini akhir tahun, awal tahun memang banyak kegiatannya. Jadi sebentar saya baca dulu ya. Untuk setiap materi saya sudah benar-benar paham banget. Tetapi kalau waktu saya mengerjakan tugas saya seperti ragu-ragu.
Kalau yakin saya kumpulkan, tapi kalau nggak yakin saya memperbaiki tugasnya, kemudian saya kumpulkan ke dosen yang semakin buruk. Bagaimana pendapatnya? Jadi begini Mas, kadang-kadang memang kadang-kadang kita bisa mengukur diri kita sendiri, kadang-kadang kita tidak bisa mengukur diri kita sendiri. Gitu ya. Kadang-kadang kita butuh teman atau orang lain untuk bisa membantu kita melihat diri kita sendiri. Jadi mungkin analoginya seperti ini, kalau kita berada di dalam sebuah gambar, gitu ya, kita tidak akan bisa mengingat gambar itu. Jadi kita nggak tahu yang mana yang misalnya warnanya kurang tajam, yang mana warnanya terlalu tajam, yang mana yang ternyata belum keblok, dan seterusnya gitu. Karena kita berada di dalam gambar itu. Tetapi ketika dilihat oleh orang yang ada di luar gambar, orang di luar gambar ini dia akan bisa lihat, oh yang ini nih, ini kayaknya ini shadingnya kurang nih, ini bloknya kurang, ini terlalu tajam, kurang smooth, dan seterusnya. Begitu juga dengan kita. Kadang-kadang kita merasa yakin nih, yakin ini udah benar semua nih, udah. Tapi kadang-kadang ketika dilihat orang, oh masih ada yang kurang, masih ada yang salah gitu. Jadi kalau saran saya untuk masalah seperti itu memang kita butuh teman belajar, Mas. Butuh teman belajar, butuh teman diskusi. Jadi memang saya sarankan teman-teman untuk punya kelompok belajar ya, walaupun itu mungkin kelompok belajar memang kok kayak anak SMA ya enggak ya, tetepan ya. Bahkan ketika sudah S2, S3 itu kita tetap butuh punya teman untuk bisa saling sharing gitu. Nah, kita punya teman untuk bisa saling berbagi, untuk bisa mengasah kemampuan kita. Kalau misalnya sama-sama nggak tahu, nanti bisa tanya ke yang lebih tahu, temannya yang lebih tahu lagi, atau misalnya ke dosennya. Dosen juga happy ya ketika ditanyain, dimintai pendapat, atau ditanyanya kayak gini benar apa enggak, dan seterusnya. Tapi tentunya kita harus tahu waktunya ya. Nah, gitu mungkin Mas Avicenna. Jadi itu tadi istilahnya learning community. Jadi kita punya teman yang di situ kita memang punya tujuan yang sama, sehingga kita sama-sama semangat untuk belajar. Itu. Betul nggih? Untuk berikutnya monggo. Selanjutnya ada dari Rino Mem. Untuk absen di e-learning, apakah mempengaruhi nilai? Soalnya saya sering lupa absen. Oh, baik. Jadi diingat-ingat waktu itu di awal, waktu penjelasan RPS, itu dosen pasti menjelaskan tentang elemen untuk penilaian akhir. Biasanya selalu ada attendance. Makanya saya sampaikan tadi kalau dosen itu ada juga attendance-nya, mahasiswa juga ada attendance-nya. Minimal atau maksimal bisa absen tanpa izin itu 2 atau 3 kali gitu. Selain itu nanti pasti sudah ngurangi nilai. Jadi kalau misalnya lupa, gimana caranya kalau lupa, Mem? Kalau lupa itu langsung saja disampaikan kepada dosen yang bersangkutan. Pak atau Ibu, mohon maaf saya tadi lupa absen di e-learning. Apakah saya masih bisa absen ataukah bisa diabsenkan secara manual, misalkan gitu ya. Tapi juga disampaikan, saya tadi hadir perkuliahan ini, cuma saya memang lupa. Jadi dikomunikasikan. Biasa teman-teman yang di kelas-kelas saya juga sering yang kayak gini. Jadi lupa absen, kemudian mereka menyampaikan ke saya kalau akhirnya nanti saya absenkan. Jadi tetap terrecord gitu ya, tetap bisa direcord oleh e-learning-nya karena diabsenkan. Tapi yang jelas harus ngomong segera gitu, harus ngomong segera. Lupa, kemudian harus ngomong segera ke dosennya. Begitu Mas Rino ya. Mas Rino juga kayaknya ini wali studinya saya kayaknya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Mem, ada dari Mbak Mutiara lagi. Apakah mata kuliah perkembangan peserta didik dan teori belajar termasuk mata kuliah prasyarat? Karena menurut Angkatan 20, mata kuliah tersebut menjadi prasyarat magang. Jika kita memiliki sisa SKS di semester sebelumnya, apakah itu bisa digunakan untuk mengambil mata kuliah yang kita tinggal, Mem? Oke, jadi memang jadi mata kuliah prasyarat ya, sepertinya yang itu nanti saya cek lagi. Pokoknya mata kuliah yang kaitannya dengan pendidikan itu nanti biasanya jadi prasyarat untuk magang, bahkan nanti sampai prasyarat untuk micro teaching dan PPL. Jadi kalau bisa jangan ditinggalkan. Kalau jika memiliki sisa SKS di semester sebelumnya, apakah itu bisa digunakan untuk mengambil mata kuliah yang kita tinggal? Maksudnya gimana? Jadi misalnya semester ini kita dapat jatah 24 gitu ya. Sementara mata kuliah yang disajikan itu hanya 22 SKS, maksudnya begitu ya. Jadi kita punya sisa 2. Apakah kita bisa mengambil? Bisa, iya tentu saja bisa. Jadi kalau kita punya sisa SKS dan kemudian kemarin dari semester yang sebelumnya itu kita ada mata kuliah yang ditinggal, itu bisa diambil pada saat kita punya sisa SKS tersebut. Cuma kalau untuk ngambil kakak kelas, itu tergantung ya.
Kalau memang misalkan kita punya, saya sudah semua nih, sudah selesai semua sampai di semester yang ini saya dapat 24, tapi yang disajikan di Siaka cuma 22, jadi saya punya sisa 2. Apakah bisa ngambil yang kakak kelasnya? Bisa, asalkan tidak prasyarat ya. Bisa asalkan tidak, misalkan mata kuliah institusi ya, yang keislaman itu mestinya itu bisa diambil, asalkan tidak ada prasyaratnya. Begitu. Baik, untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Excuse me. Ya, silakan. Menambahi, Ma'am. Excuse me, Ma'am. Ya, silakan. Gini, Ma'am. Kan dari segi penilaian, itu ada yang dari segi attitude, dari segi kehadiran, ataupun yang sering masuk apa enggaknya, dan juga sering dinilai dari segi kepintaran. Lah, kemarin ada salah satu dosen yang mana yang ngasih nilainya itu kayaknya semua siswa itu sama, dapatnya 3,70. Ya walaupun nilainya bagus sih, Mam, dapat amin. Cuman secara tidak langsung itu menunjukkan bahwa mereka itu tidak profesional akan dengan mengasih nilai seperti itu. Tidak bisa membedakan mana yang rajin, mana yang pintar, atau mana yang beretitude. Jadi semua mahasiswa itu dikasih nilai 3,70. Dan menurut Mam Erna, apakah itu etis atau tidak, gimana? Soalnya kan dalam sistem Indonesia, sistem pendidikan Indonesia nggak seperti itu, Mam. Oke. Mas Abdul Majid, semester berapa? Baru, Mam, masih semester 1. Ya. Dari kelas apa, Mas? Kelas E. Kelas E, oke. Saya Mam Afifi ya, Mas, bukan Mam Erna. Iya, Mam. Oh, iya. Okay. Baik. Memang seharusnya memang seharusnya penilaiannya berdasarkan dari yang di kontrak yang di depan. Kalau misalnya attendance ini contribute for 10%, attitude contribute for 10%, UTS for 30%, dan seterusnya gitu ya. Seharusnya memang ikut di situ karena itu sudah ditetapkan di awal. However, ada berbagai macam hal kemudian yang mungkin membuat para dosen ini mempertimbangkan kembali gitu ya. Dan akhirnya jatuhnya enda pada ya udah dikasih nilai yang sama. Dan yang betul kata Mas Abdul Majid, memang seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya memang tidak seperti itu. Seharusnya sesuai dengan kesepakatan di awal bahwa memang ada unsur-unsur yang membentuk atau yang berkontribusi terhadap nilai akhir. Dan itu sebenarnya bisa ditanyakan kalau memang mau ditanyakan. Cuma akhirnya memang pemberian nilai itu memang hak prerogatifnya dosen. Jadi mungkin dosen menganggap, mungkin dosen tidak terlalu kenal dengan satu-satu dari mahasiswanya, misalnya begitu ya, sehingga oke dianggap semuanya baik dan seterusnya. Tapi ya begitulah Mas Abdul Majid, yang seperti itu terjadi gitu ya, seperti itu. Ada juga dosen-dosen yang strict, Mas, strict, pokoknya ya harus sesuai dengan yang ini 10 dan dihitungin semuanya. Dan ada banyak dosen yang seperti itu juga. Dan mudah-mudahan nanti kedepannya semakin baik, Mas Abdul Majid. Nanti ini menjadi catatan saya. Terima kasih, Mas. Amin, amin. Dan juga ada lagi, Mam. Oke. Dan ada kan sebagian salah satu dosen hadir itu. Dan juga ada yang tidak hadir, ada bahkan yang terlambat. Cuman ada perbedaan di situ antara mahasiswa dan juga dosen. Giliran mahasiswa terlambat, nanti kayak ada punishment-nya. Dia boleh masuk sama kelas. Sedangkan dengan dosennya yang telat, bahkan itu lebih dari 15 menit. Bahkan ada yang nggak masuk, nanti pas menghubungnya pas semua mahasiswa udah standby dalam kelas. Dan itu udah kasihan banget sama yang jaraknya yang sangat jauh dari mana? Perkuliahan. Kampus ya. Oke, bagaimana baik. Itu, Mam? Ini jadi catatan saya ya, nanti dan masih ada. Harusnya memang ya seperti itu tadi ya. Dosen itu sebenarnya punya batas maksimal untuk tidak masuk juga seperti bagaimana mahasiswa. Cuma yang untuk terlambat ini memang belum ada aturan yang jelas, Mas. Nanti mungkin ini bisa saya eskalasi ke fakultas karena biasanya membuat aturan itu adalah dari fakultas ya, dari tataran fakultas. Kita semuanya pengen perkuliahan itu berjalan dengan baik, semuanya disiplin sesuai dengan peran masing-masing ya. Nah, makanya penting yang adanya evaluasi kayak gini mungkin dari teman-teman, karena saya juga tidak bisa mengetahui semuanya sendiri ya, karena ya banyak keterbatasan.
Baik, Mas Abdul Majid, ini jadi catatan saya ya. Saya tidak bisa menjawab juga karena memang ini fenomena gitu ya, fenomena. Mungkin ya solusinya memang setiap kali rapat dosen selalu saya sampaikan, tapi ya mungkin memang ada banyak hal yang membuat belum bisa maksimal. Begitu, Mas. Oh, siap, Mam. Dan ada juga, Mam, terakhir, Mam. Oke. Salah satu dosen itu kan ada juga yang menyampaikan pemateri ya, menyampaikan yang menggunakan proyektor kayak dan lain sebagainya. Cuman sesi tanya jawabnya itu pas diletakkan di menit-menit terakhir. Dan itu pas mau pulang. Jadi anak-anak itu yang mau nanya segan itu, nggak enak yang mau nanya. Soalnya kan ada yang sebagian mahasiswa keburu mau keluar, ada mahasiswa yang nggak paham pengen tanya, cuman agak tertekan karena teman-temannya mau keluar gitu, Mam. Ya, mungkin ada solusi tersebut atau sesi tanya jawab diletakkan di pertengahan atau nanti selesai penjelasan step by step gitu apa gimana, Mam? Oke. Iya, ini juga personal sekali ya. Tiap dosen punya style yang berbeda-beda. Mungkin nanti saya sampaikan juga. Jadi ada karena kita pengen prodi bahasa Inggris ini saya sampaikan ke teman-teman nanti biar juga membantu ya, karena ini prodi milik kita bersama. Kita pengen kita menuju akreditasi yang unggul. Dan salah satu penilaian untuk akreditasi unggul itu adalah proses belajar mengajar yang harus interaktif, integratif, holistik, student center. Jadi kalau misalnya seperti itu, yang seperti dosen tadi ya, nggak ada waktu untuk bisa interaksi, diskusi, tanya jawab, itu sebenarnya jadi nanti nilainya jelek buat prodi. Nah, tapi itu kembali lagi pada dosennya. Tapi sebagai prodi, ya saya nanti akan menyampaikan kepada dosen-dosen yang mengajar di bahasa Inggris bahwa kita perlu untuk menerapkan ini tadi nilai-nilai proses belajar mengajar yang sesuai yang diinginkan untuk prodi yang unggul nanti. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi ya, Mas ya. Mohon maaf untuk yang kemarin. Amin. Baik, terima kasih untuk Mas Abdul Majid yang telah menyampaikan pendapatnya mengenai perkuliahan selama ini. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Karena jangan sampai nanti kita waktu sudah melaksanakan perkuliahan ada rasa yang mengganjal. Ini kita memiliki kesempatan untuk berbicara, maka silahkan untuk disampaikan. Ini ada yang menyampaikan sebentar ya. Saya baca dulu di chat ke saya sebentar. Jadi semester ganjil bisa mendapat 24 SKS. Tetapi semester ganjil dia bisa dapat 24 SKS, tapi kita cuma bisa ambil 22 SKS. Jadi ada 2 SKS yang tidak digunakan pada semester lalu, dan sekarang semester 2 membutuhkan tambahan SKS karena mungkin dampak IPK. Nah, apakah 2 SKS yang tidak digunakan di semester kemarin tidak bisa digunakan? Oh, jadi nggak bisa ya. Jadi misalnya semester kemarin itu kita ada sisa. Semester 3 kemarin ya, misalkan semester 3 kemarin kita ada sisa SKS. Maksudnya kita harusnya bisa ngambil 24, tetapi mata kuliah yang disajikan 22. Jadi kita ada sisa 2 SKS yang tidak kita pakai di semester kemarin, misalnya begitu. Kalau saya nggak salah paham ya, Fit ya, nanti tolong dibenarkan. Kemudian di semester 4, semester yang sekarang, ternyata IPK saya gimana ya, kurang itu. Ada mata kuliah yang tidak bisa saya ambil karena jatah IPK saya kurang gitu. Tapi yang semester kemarin kan saya punya sisa 2 SKS gitu ya. Tapi semester ini saya kurang nih. Bisa nggak saya ngambil sisa 2 SKS yang kemarin gitu ya? Gitu mungkin ya pertanyaannya ya. Nggak bisa. Jadi nggak bisa. Yang kemarin itu ya sudah berlalu, yang saat ini ya tergantung pada KHS yang diterima pada semester tersebut gitu ya. Jadi nggak bisa lagi, maksudnya nggak bisa yang sebelum-sebelumnya itu bisa dipakai pada selanjutnya. Intinya SKS yang bisa diambil pada semester ini tergantung pada KHS yang diterima pada semester sebelumnya.
Jadi SKS yang bisa kita ambil pada semester 4 nanti itu tergantung pada nilai IPK kita dari hasil semester 3. IPK semester 2, IPK semester 1 udah masa lalu, nggak ada pengaruhnya lagi. Maksudnya tidak bisa, walaupun kemarin kita pernah punya kelebihan SKS atau apa, itu tidak bisa digunakan. Jadi intinya seperti itu. SKS yang akan bisa kita ambil pada semester ke depan ini tergantung pada hasil belajar atau KHS yang baru saja kita selesaikan di semester sebelumnya, gitu ya. Mungkin gitu Mbak yang ditanyakan tadi ya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah atau belum paham, tolong ditanyakan lagi kalau belum paham. Mungkin saya yang salah tangkap. Baik, apakah ada yang ingin disampaikan lagi dari teman-teman? Dari Mas Ahmad Fari. Untuk magang kan katanya ada perubahan kurikulum untuk magang. Itu akan dilaksanakan pada semester berapa, Mem? Apakah hanya sekali atau beberapa kali? Nah, untuk magang, yang kurikulum 2016 ini kan ada 3 ya, 3 internship 1, internship 2, dan PPL. Kalau yang kurikulum 2021, insya Allah, sebentar, saya 1 atau 2, cuma PPL sama internship 2 kalau nggak salah. Nanti saya cek lagi ya, nanti kita cek lagi. Tapi tidak sebanyak yang sekarang. Itu ya Mas Fari ya, nanti kita cek. Selanjutnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya tentang sistem registrasi dan KRS-an. Oke, nanti akan kita jawab ya setelah ini ya. Sekarang kita masih evaluasi. Nanti ada sesi tentang gimana caranya kita registrasi. Baik, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Sepertinya sudah tidak ada, Mem. Apakah bisa dilanjutkan dengan persiapan perkuliahan selanjutnya? Baik, silakan. Terima kasih, Mbak Dini. Saya izin share screen lagi ya. Baik, yang ini sudah ya. Selanjutnya, kita akan melihat pada persiapan untuk semester depan, semester genap. Ya. Yang pertama, teman-teman harus selalu aktif untuk mengecek mengecek webnya Tarbiyah atau ngecek grup, baik itu grup teman-temannya atau grup kita ya, grup yang ada dosennya. Karena nanti biasanya informasi-informasi lewat situ. Jangan sampai ketinggalan. Kemarin itu ada beberapa teman yang ketinggalan bayar. Jadi udah lewat waktu bayarnya, dia ketinggalan bayar. Tapi alhamdulillah masih ada cara gimana untuk bisa bayar dan bisa ikut semester kemarin itu. Jadi yang pertama untuk alur registrasi itu yang pertama membayar SPP dulu sesuai dengan SPP, ketentuan SPP-nya masing-masing ya. Kemudian setelah membayar SPP itu biasanya nanti ada pemrograman. Nah, sebelum pemrograman nanti kalau bisa ya harus ketemu dengan wali studinya dulu. Jadi wali studi nanti ini gunanya fungsinya wali studi ini adalah untuk memberikan arahan terkait misalnya tadi ada SKS-nya kurang atau ada mata kuliah yang harus ditinggalkan, mana yang sebaiknya ditinggalkan dan seterusnya. Juga selain itu, wali studi ini fungsinya bukan hanya untuk mengurusi masalah pemrograman saja ya, tetapi ketika ada kesulitan apapun itu selama masa perkuliahan, ada masalah dalam masa perkuliahan, ataupun mungkin masalah-masalah di luar perkuliahan, tapi nanti dampaknya kepada kehidupan akademik kalian, akademik teman-teman di sini, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi wali studi untuk membicarakan masalahnya. Siapa tahu kita bisa membantu. Karena di Tarbiyah sendiri kita ada, misalkan butuh psikologi, ada psikolog gitu ya. Misalkan ada kepentingan yang lain, insya Allah bisa disalurkan kepada yang seharusnya gitu, yang berkompeten. Jadi ketemu dengan wali studi untuk membicarakan enrollment, kemudian mendapatkan persetujuannya, baik ketemunya bisa ketemu in person ataupun ketemu misalnya lewat ginian ya, karena banyak hal sekarang. Kemudian enrollment itu pemrograman, kita milih mata kuliah mana saja, dipastikan sudah dipilih dan dipastikan sudah dikumpulkan dan disetujui oleh wali studi. Kalau belum disetujui nanti belum masuk absen.
Jadi sampai divalidasi oleh wali studinya, baru nanti bisa masuk absen, berarti itu kita sudah selesai. Sudah selesai pemrograman. Sudah siap untuk kuliah semester genap depan ini. Nah, kalau sudah siap begitu, kita harus siap-siap mempersiapkan hal-hal yang lainnya. Misalkan kita butuh buku, alat tulis, segala macam. Kemudian kita butuh untuk memeriksa, kayak tadi ya, katanya Mbak Andini, gimana sih Ma'am caranya adaptasi? Kita mungkin nonton video-video atau baca-baca tentang mata kuliah yang akan kita dapatkan, yang akan kita ambil nanti di semester depan ini. Kemudian juga misalnya tentang kehidupan sehari-hari kita, misalnya untuk kos, apakah kita akan melanjutkan kos, apakah kita akan duduk dari rumah, apakah kos kita sudah nyaman saat ini, membantu pelajaran kita, atau mungkin terlalu bising, terlalu ramai, dan seterusnya. Hal-hal seperti itu sebaiknya diselesaikan sebelum perkuliahan berlangsung. Jangan sampai nanti perkuliahan sudah berlangsung, sudah banyak tugas dari segala macam kuliah, kita masih bingung dengan menghadapi banyak hal-hal yang ternyata belum selesai di awal tadi. Jadi kalau bisa semuanya disiapkan di awal, jadi nanti ketika perkuliahan berlangsung sudah siap untuk kuliah. Dan jangan lupa ya, ketika nanti kuliah itu tadi, pas awal dosen menjelaskan di RPS itu, apa yang perlu ditanyakan, tanyakan sampai jelas betul. Jangan sampai nanti menyesal. Oh, dosennya kemarin ngomong ini nggak sih? Dosennya kemarin bilang ini nggak sih? Gitu ya. Jadi kadang-kadang dosen itu juga ada yang miss juga, ada yang ketinggalan. Kalau nggak diingatkan nanti kadang-kadang kita lupa juga. Baik. Nah, sekarang kita akan melihat kurikulumnya ya, akan melihat sebaran mata kuliahnya. Sebentar, saya stop di sini. Saya share. Kita lihat di si akad. Bisa kelihatan ya? Oke. Ini kurikulum 2021. Nah, teman-teman di sini angkatan 2021, 2022 akan mengikuti kurikulum ini. Untuk anak 2021 semester depan ada 23 SKS ya, sama seperti kakak kelas dulu angkatan 2020. Jadi tidak ada yang berubah dari semester 1 sampai semester 3 sama seperti yang dijalani oleh kakak kelas 2020. Ada Pancasila 2 SKS, Bahasa Indonesia 2 SKS. 2 SKS itu 100 menit ya. Kemudian perkembangan peserta didik dan teori belajar ini 3 SKS. 3 SKS, jadi mungkin agak lama, atau mungkin tugasnya agak banyak, ya, masa perkuliahan yang agak lama, dan mungkin tugasnya agak banyak. Kemudian mata kuliah skill, ada academic listening, ada academic speaking, ada academic reading, ada paragraph essay, dan grammar. Jadi nanti perubahannya, untuk penamaan memang tidak ada yang bisa saya lakukan. Penamaan mata kuliah tidak bisa dirubah kecuali mata kuliah yang belum diambil, yang semester 4, karena kan belum pernah diambil ya. Semester 1 sampai semester 3 karena sudah pernah diambil, maka saya tidak bisa merubah apa-apa. Namun nanti kontennya mungkin. Untuk semester 2, untuk skills ini, genre yang akan diajarkan, yang akan dipelajari adalah yang paling mudah dulu, tentang deskriptif dan tentang recounts. Jadi misalkan nanti listening berarti ya listening yang isinya tentang description atau tentang recounts. Speaking juga demikian ya. Speaking ini yang ngobrol sehari-hari, daily conversation, yang mostly adalah tentang orang ngobrol tentang apa yang pernah dilakukan atau menggambarkan sesuatu gitu ya. Academic reading juga begitu. Yang dilakukan nanti adalah isinya mostly deskriptif dan recounts, dan terutama writing. Writing ini yang paling berat ya teman-teman. Saya mengacanya pada apa? Saya mengaca pada skripsi. Jadi ketika skripsi, saya melihat masih banyak sekali teman-teman yang belum menguasai cara penulisan berbagai macam genre. Di skripsi itu kan ada berbagai macam genre ya. Ada harus mendistribusikan topik ini, deskripsinya seperti apa sih, kemudian argumentasi, kemudian menjelaskan apa yang sudah dilakukan ketika melakukan penelitian, kemudian menjelaskan penemuannya apa saja, kemudian membahas, dan seterusnya, dan seterusnya. Banyak sekali yang masih belum bisa menulis dengan baik. Nah, sehingga penulisan writing, mata kuliah writing dari 1 sampai yang terakhir nanti, itu ditujukan bagaimana agar teman-teman bisa menulis skripsi dengan baik dan benar. Nah, untuk itu nanti writing yang pertama itu ya description dan recounts. Yang semua skill ini nanti akan ditunjang oleh grammar. Yang akan berbeda, yang baru ini untuk semester 4. Mungkin teman-teman semester 4 kemarin expect semester 4 sudah akan ada penjurusan gitu ya. Sudah akan penjurusan, sudah siap-siap nih saya mengambil jurusan apa. Termasuk penjurusan juga yang berubah.
Nah, semester skill ya, karena bagi saya anak bahasa Inggris ini harus bisa bahasa Inggris. Anak bahasa Inggris kok nggak bisa bahasa Inggris, atau anak bahasa Inggris kok bahasa Inggrisnya sama aja dengan jurusan yang lain, itu berarti prodinya nggak berhasil, prodinya gagal. Maka bagi saya, skills ini harus diajarkan sampai semester 5 minimal. Karena kalau saya lihat di prodi bahasa Inggris di tempat lain, di universitas-universitas umum, di UM, UNY, UPI gitu ya, skill itu sampai semester 4, semester 5. Jadi apalagi kita gitu ya, apalagi kita itu banyak mata kuliahnya, termasuk banyak mata kuliah keislaman, sehingga skill ini harus dipush. Saya mengpushnya sampai semester 5. Jadi semester 5 masih akan ada mata kuliah skill. Nah, tapi berbeda ya. Setiap skills pada setiap semester itu akan membahas sesuatu yang berbeda. Misalkan tadi pada semester 2 yang dibahas adalah bagaimana bisa berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis deskriptif dan recounts. Nanti semester 3 bagaimana bisa melakukan itu semua, berbicara, mendengarkan, membaca, menulis, explanation and procedure. Nanti semester 4 ini harus bisa menulis, membaca, mendengarkan, berbicara, argumentatif. Jadi harus bisa mengungkapkan pendapat kalau yang speaking ya, harus bisa mendefense, harus bisa menyatakan like, dislike, agree, disagree, dan seterusnya. Termasuk untuk writing-nya itu harus bisa menulis argumentatif, bisa mengungkapkan pendapatnya seperti apa, mendukung pendapatnya dengan baik, dan seterusnya, dengan bahasa yang benar. Jadi masih seringkali teman-teman sampai semester akhir itu grammarnya aja belum benar, nulis clause aja belum benar, nulis sentence aja belum benar. Jangankan itu, frase saja masih banyak menggunakan stylenya non-phrase bahasa Indonesia. Nah, sehingga ini harus diadres satu demi satu. Dan nanti teman-teman perubahan yang lain tidak hanya pada kurikulum, tetapi juga pada perkuliahan. Jadi di perkuliahan nanti untuk kuliah skill itu teman-teman tidak akan kelas besar, akan di-split. Jadi misalkan kelas A akan ada A1 dan A2. Kelas B demikian juga. Jadi di-split sehingga satu kelas isinya mungkin sekitar 15 anak. Agar apa? Agar nanti setiap anak dapat perhatian yang cukup dari dosennya, bisa latihan yang cukup, bisa mengembangkan skill-nya sesuai dengan yang diharapkan. Gitu ya. Nah, untuk itu, kemarin itu ya, karena kita jatah ruangnya itu sangat terbatas, alhamdulillah kita dapat ruangan tapi agak jauh di ruang K, di gedung K. K itu student center yang bagian sana, yang bagian utara. Kemudian kita dapatnya yang kelas-kelas kecil yang ada ke dalam. Jadi mungkin nanti agak gelap, tapi nggak apa-apa insya Allah ya. Insya Allah nggak apa-apa. Jadi ini. Jadi sampai semester 4 masih ada skills, semester 5 masih ada skills. Jadi mungkin namanya sama ya. Jadi kayak ini kan semester 2 academic listening dan seterusnya, di sini masih akademik juga. Karena seperti saya sampaikan tadi, saya tidak bisa merubah yang sudah dijalani. Semester 1, 2, 3 ini sudah dijalani, tidak bisa dirubah sama sekali nama-namanya. Jadi yang bisa dilakukan hanya perubahan kontennya saja. Isinya nanti berbeda. Nah, di sini jadi namanya sama. Namanya akademik juga, cuma kemudian dikasih judul lainnya. Academic listening, research review, dan seterusnya. Kemudian nanti sampai semester 5 kita masih akan ada skill-nya udah nggak ada ya? Skill sudah nggak ada. Sorry, masih ada. Tapi listening yang tidak ada. Writing, speaking, dan reading masih ada. Ini ya. Namanya juga masih sama dengan nama yang ini, karena kemarin kan saya sampaikan ya. Tapi nanti perubahan berbeda pada kontennya. Nah, yang berbeda lagi adalah pada semester 5 dilihat ini elektifnya atau penjurusannya. Penjurusannya berbeda ya. Jadi penjurusannya yang kemarin ada tourism sekarang tidak ada karena setelah dipertimbangkan tourism itu agak jauh dari bahasa Inggris. Gitu ya. Tourism itu agak jauh dari bahasa Inggris. Nah, kita kemarin mendatangkan Profesor Joko Nurkanto, beliau adalah Profesor Pendidikan Bahasa Inggris, ahli kurikulum, dan beliau adalah Direktur akreditasi Lamdik. Beliau mengatakan kalau kita mau memberikan kompetensi tambahan, jadi kompetensi utama teman-teman ini kan untuk bisa menjadi guru bahasa Inggris ya. Kalau kita mau memberikan kompetensi tambahan pada lulusan bahasa Inggris, kita berikan kompetensi tambahan yang memang ada hubungannya dengan bahasa Inggris. Nah, sehingga kemarin diputuskan untuk elektifnya itu ada interpreter. Interpreter itu sama dengan translation ya, translator ya. Tapi kalau translator itu
lebih seringnya pada menulis gitu ya. Kalau interpreter itu yang ngomong. Jadi ada interpreter, ada translation, ada ISP. ISP itu nanti specific purpose. Jadi kita ngajar bahasa untuk misalkan anak SMK, ngajar bahasa untuk orang-orang kedokteran, ngajar bahasa untuk para profesional tertentu gitu. Kemudian ada teaching English for young learners. Kemudian ada literature itu sastra ya. Dan yang terakhir ada discourse analysis atau linguistik. Itu di semester 5. Jadi sekarang yang relevan adalah semester 4 ya. Nanti kalau sudah selesai semester 4 atau mulai masuk semester 4 ini teman-teman silakan mulai melihat saya pengennya apa sih? Nanti kalau semester 5 saya pengen ngambil jurusan apa? Saya pengen ngambil konsentrasi apa? Jangan karena terpengaruh oleh temannya. Jadi nanti usahakan karena ini sudah mahasiswa lah ya. Teman-teman itu kalau sudah mahasiswa itu udah harus mengenali diri sendiri, sudah harus punya pendapat tentang dirinya sendiri ya. Jangan sampai karena ikut-ikutan temannya. Paling enggak, kalau misalkan memang ikut temannya yang bisa dipercaya nggak apa-apa. Nanti ikut teman-temannya ternyata hanya geruduk-geruduk, akhirnya malah nggak benar gitu ya. Jadi diusahakan nanti semester 4 ini mulai melihat kita senangnya apa, cenderungnya apa, pengennya apa, sehingga nanti ketika pas penjurusan itu kita tahu apa yang kita ambil. Nah, nanti untuk semester 6 ini adalah MBKM. Mulai kurikulum MBKM. Nah, di kurikulum MBKM ini kebetulan elektif masih ada ya. Elektif ini masih ada. Kalau misalnya pengen elektifnya ini di MBKM kan, maksud saya ngambil translation nih. Untuk MBKM sekalian aja deh saya magang di translator agent. Itu bisa ya. Jadi udah masuk ke MBKM, magang di translator agent atau interpreter agent, atau misalkan kalau senang sastra, saya magang di publisher. Magang di publisher itu sudah nanti udah mendapatkan 14 SKS. Jadi dari SKS yang harus ditempuh di semester ini berapa berarti? 14, 16, 18, 20 SKS itu kalau misalkan MBKM-nya ngambil salah satu dari elektif tadi, salah satu dari penjurusan tadi, udah dapat 14. Tapi kalau belum, kalau misalkan saya ini nih, ada proyek di Kemensos, Kementerian Sosial tentang ini, saya daftar, saya dapat nih, itu bisa jadi nanti diakukan sebagai MBKM, tapi cuma 12 SKS. Tetepan nanti harus meneruskan yang elektifnya yang 2 SKS. Nanti yang salah kalau nanti belum paham, nanti bisa in person mungkin agak ini. Cuma nanti kalau misalnya ikut proyek dari kementerian apa gitu ya, dan kemudian harus meninggalkan selama 1 semester penuh, misalkan dikirim misalkan ke daerah terpencil gitu, ikut ke sana, itu bisa diakukan yang 12 SKS-nya, tapi untuk yang lainnya nanti harus mengulang misalnya, karena kan jauh ya, sehingga misalkan tidak bisa mengikuti sama sekali mata kuliah micro teaching, tidak bisa mengikuti sama sekali SPI dan sebagainya. Ini nanti harus mengulang. Dan jadi ini harus benar-benar dipikirkan nanti untuk MBKM-nya ini apakah akan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu tadi ya saya lanjutkan. Yang untuk MBKM kan nanti aja dipikirkan ya, tapi nanti mungkin ya jadi sekedar tahu saja sekarang. Jadi kalau misalkan kita pengen, itu ada kesempatan, silakan mengembangkan diri sebaik-baiknya. Kalau mungkin ada kesempatan untuk misalkan bisa keluar negeri kah, atau bisa mengikuti program apakah, silakan. Tetapi salah satu konsekuensinya itu tadi. Mungkin karena kita tidak bisa mengikuti micro teaching, berarti kita harus mengikuti micro teaching di waktu yang lain misalnya. Nah, ini yang masih saya lihat apakah nanti misalkan bisa dilakukan pada saat jeda ini ya. Misalkan sekarang nih ya, kan ada dari semester 2, semester 3 ke semester 4 ini kan ada jeda sekitar 1,5 bulan ya. Apakah bisa untuk make up ini atau enggak, nanti kita lihat. Tapi yang jelas konsepnya seperti itu. Kemudian di semester 7 ini KKN dan PPL. Jadi kalau kita lihat ternyata PPL-nya internship-nya cuma 1 ya, cuma PPL aja ya. Sama magangnya ini yang untuk MBKM. PPL-nya cuma 1. Kemudian di semester 8 skripsi. Namun
skripsi ini tidak harus diambil di semester 8. Jadi misalkan tadi kan tesis proposal itu semester 6 ya. Misalnya proposal semester 6. Ternyata proposalnya udah lulus semester 6 nih. Kemudian langsung dikerjakan. Di semester 7 silakan memprogram skripsi. Jadi ini kenapa diletakkan di semester 8? Ini untuk jaga nih teman-teman nanti yang mungkin tidak bisa ngejar skripsinya di semester 7. Jadi jangan sampai nanti mereka ketika dicocokkan dengan kurikulumnya, oh harusnya skripsinya semester 7 dia ngerjakannya di semester 8, berarti dia telat dong. Enggak ya, enggak sebenarnya. Jadi diletakkannya di semester 8 agar tidak jadi asumsi yang seperti itu. Bisa diambil di semester 7. Skripsi bisa diambil di semester 7, bisa juga diambil di semester 8 kalau memang ini tadi, misalkan ya, belum selesai karena dia misalkan keluar negeri kah, atau ikut program pemerintah apakah, sehingga proposalnya belum selesai di semester 6, bisanya dikerjakan di semester 7, bisa skripsinya diambil di semester 8. Tapi kalau misalkan proposal sudah selesai di semester 6, skripsi diambil semester 7, silakan. Jadi dengan kurikulum ini memungkinkan teman-teman untuk bisa lulus di 3,5 tahun di semester 7. Kalau memang benar-benar ya. Jadi untuk proposal dan skripsi itu sekarang dibuka setiap semester, setelah semester 6 tentu saja ya. Dan ujiannya dibuka setiap bulan. Jadi kalau yang cepat, yang rajin bisa cepat. Kalau yang malas ya nanti malah lama jadinya. Nah, begini ini tentang kurikulum. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau mungkin masih bingung atau apa. Yang menurut saya yang harus diperhatikan pokoknya yang sesuai dengan ini ya, semester depan ini ya. Untuk teman-teman 2021 yang semester 2, untuk teman-teman yang 2021 semester 4, 2022 yang semester 2. Begitu Mbak Andini, silakan saya kembalikan. Baik, apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Sudah jelas semuanya. Nanti bisa ditanyakan ketika ini ya, ketika perwalian itu bisa lebih jelas dengan wali studinya. Atau kalau mau ketemu saya silakan. Bisa janjian. Excuse me, Ma'am. Ya, silakan. Ini kan nggak semua wali studinya Ma'am Erna, Ma'am. Kok Ma'am Erna atau Cid, Majid ya Allah. Sorry, Ma'am. Jadi gini, Om. Ada kan fungsi dari wali studi barusan kan sebagai berikut. Cuman bagaimana kalau wali studinya itu nggak berfungsi? Contohnya kita ngechat aja, ngechat panjang, balasnya nggak ada, cuman di-read doang. Itu kayaknya harus ditelepon. Pas ditelepon, ditanya, sorry Ma'am, ini ada grup tertentu apa tidak? Jawabannya tidak ada, nggak ada grup, nggak ada apa. Terus nanti kita ngedapat info untuk selanjutnya itu gimana? Sedangkan kita ngechat aja, ya delay banget. Oke, bisa WA saya Mas kalau misalkan di wali studinya tidak dijawab. Silakan WA saya. Oke. Siap, Ma'am. Thank you, Ma'am. Oke. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Inka Dewi. Semisal ikut internship seperti contohnya magang kampus Merdeka, apakah nilai akan di-cover dengan magang tersebut, Mem? Ya, betul. Nilai akan bisa dimasukkan ke yang ini tadi ya. Yang ini kan ada banyak pilihannya ya. Nanti semisal asistensi mengajar berarti mengajar, misalkan mengembangkan apa ya? Kursusan atau apa bisa di sini, kemudian proyek kemanusiaan bisa di sini. Jadi ada tempatnya. Kalaupun misalnya tidak ada yang persis seperti ini, nanti akan diekuivalenkan dengan yang paling mendekati. Jadi tetap akan bisa diakui. Tetap akan bisa diakui di kurikulum ini. Maksudnya begitu nggak Mbak Inka? Bagaimana Mbak Inka? Oke. Baik, dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Teman-teman bisa akses ini ya? Bisa ngelihat ini nggak Mbak Andini? Bisa, Mbak. Bisa ya? Iya, Oke. bisa.
Oke, saya stop ya. Saya kembali ke share screen yang tadi. Sepertinya sudah selesai ini. Oke, sepertinya sudah selesai Mbak Nini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah sudah cukup, Ma'am? Ya, sudah cukup. Teman-teman, misalnya ada yang kurang jelas atau apa, silakan bisa ditanyakan kepada wali studinya. Kalau misalkan kurang mendapatkan jawaban, bisa ke saya, silakan ya. Ke saya atau ke Bu Anissa, silakan. Siap, Mam. Baik, karena evaluasi dan persiapan perkuliahan kita sudah selesai, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah bergabung dalam Zoom meeting kali ini. Semoga evaluasi dan persiapan perkuliahan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat melaksanakan perkuliahan dengan lebih baik lagi. Saya juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Mem Afifi yang telah memberikan penjelasan yang sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Selanjutnya, meeting akan saya tutup. Saya Andini Putri Lestari sebagai moderator pada meeting kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ini menambahi sebentar, Andini. Baik, silakan Mbak Fitri. Izin menambahi nggih Bu Nur Afifi. Silakan, Fit. Namun ini tidak terkait dengan KRS atau mata kuliah nggih Bu. Ini terkait teman-teman, barangkali nanti ada perlombaan dari tingkat nasional atau internasional, silahkan mengikuti, dan jikalau nanti teman-teman itu mendapatkan juara, itu nanti bisa dari pihak kampus ada dana pengembangan buat teman-teman yang mendapatkan juara. Jadi silakan teman-teman mengikuti segala perlombaan, dan nanti yang juara bisa dikomunikasikan kepada HMPS untuk dilanjutkan ke kampus, pihak kampus. Gitu nggih. Terima kasih. Sampun Bu Nur Afifi. Terima kasih, Fit. Betul sekali ya, teman-teman yang punya prestasi atau punya minat bakat dalam bidang tertentu, silakan dikembangkan. Akan sangat bermanfaat sekali untuk pengembangan diri teman-teman sendiri dan juga untuk prodi. Akan sangat membantu untuk prodi kita nanti juga. Oke, iya. Terima kasih. Karena kalau dana itu tidak diambil, itu eman-eman ngoten Bu. Oke, hilang ya. Ya, itu ada jatahnya sendiri, juara 1 berapa, juara 2 berapa, juara 3 berapa. Oh, gitu ya. Manfaat sekali informasinya, alhamdulillah. Oke. Bisa saya tutup ya pertemuan ini, Zoom-nya? Oke, terima Baik, kasih teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.